Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatannya, kekuatannya, dan rezekinya kepada kita, sehingga kita bisa menghirup udara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bentangkan di dunia ini secara gratis. Bayangkan betapa banyak hamba-hamba Allah yang detik ini ribuan orang di rumah sakit yang terengah-engah ketika ingin bernapas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita menghirup udara dan juga menghembuskannya. Lagi-lagi ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sejatinya kita senantiasa harus terus bersyukur atas setiap kondisi apapun itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan kepada kita dan keluarga kita. Jemaah sekalian yang semoga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan beberapa ilmu yang insya Allah semoga ilmu pengetahuan ini bisa kita ambil ibrahnya, bisa kita ambil manfaatnya, yang semoga dengan ini semua bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Silahkan bagikan video ini kepada keluarganya, yang semoga dengan itu semua menjadikan pemberat catatan amal kebaikan untuk kita semua. Saya ingin memberikan informasi perbedaan antara karomah dan sihir. Kurang lebih ada 5 yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah apa perbedaan karomah dan sihir. Karomah adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipelajari. Kemudian bedanya dengan sihir, dia berasal dari syaitan jin laknatullah yang fasik dan bisa dipelajari. Jadi maksud anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipelajari. Jadi karomah ini datangnya itu instan, dan dia tiba-tiba. Kenapa dia bisa datang? Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada setiap hamba-hamba pilihannya. Dan karomah ini datangnya itu memang pada saat-saat darurat, dan dia itu dibutuhkan oleh hamba tersebut. Jadi tidak dibacakan mantra-mantra terlebih dahulu, tidak melakukan ritual terlebih dahulu. Dia itu spontan datang, ya. Tentunya semua itu adalah asbab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, yang dengan itu semua biidznillahi ta'ala menjadikan hamba tersebut semakin tawadu. Bedanya dengan sihir, dia dipelajari, dia diamalkan, dan kita orang-orang yang beriman insya Allah bisa membedakannya. Ketika kita lihat karomah yang datangnya dari sihir, ini adalah sesuatu yang sangat jelas terlihat oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Dilihat dari penampilannya, dari muamalahnya, dari ibadahnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dilihat dari perangainya, dari adabnya. Ini sangat besar perbedaannya, sehingga kita sangat jelas mengetahui
Tentunya kepada hamba-hamba Allah pilihannya yang bisa membedakan hal itu semua. Kemudian yang kedua adalah perbedaan karomah dan sihir ini terjadi pada orang-orang soleh yang dimuliakan karena takwanya. Ya. Jadi memang hamba-hamba Allah ini yang memiliki karomah, dia adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang alim, orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah target hidupnya, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang amanah, orang-orang yang menjadikan dirinya adalah pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan agama Allah sampai di seluruh dunia dimanapun itu. Maka karomah ini tidaklah bisa didapatkan kecuali memang orang-orang tersebut menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya sihir. Sihir itu terjadi pada orang-orang fasik. Tentunya ini yang jauh dari Allah. Semakin besar kefasikannya, semakin besar kemunafikannya, semakin besar kemaksiatannya kepada Allah, maka semakin besar pula bantuan syaitan laknatullah yang datang kepadanya. Ada satu ketika seorang dukun laknatullah, ya, di Malaysia, ternyata dukun ini yang sudah bertobat biiznillah, dulu ketika melakukan sihirnya benar-benar dia menghinakan Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran ini dihinakan, dipijak, ya, kemudian dikotori, disobek-sobek, dan waliyadzubillah sampai ditaruh di tempat pembuangan kotoran. Seperti itulah ketika, ya, seorang yang fasik, teman-teman syaitan laknatullah, ya, semakin kufur dia kepada Allah, maka semakin kuatlah pengaruh syaitan iblis laknatullah kepada dirinya. Sebaliknya, semakin taat, semakin menjaga pandangannya, semakin dia bersemangat beribadah kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah, maka semakin besarlah kemungkinan karomah datang kepada dirinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karomah itu. Tentunya kita tidak bisa minta, dan Allah akan memberikannya pada saat yang tepat, dan Allah lebih tahu kapan karomah itu kita butuhkan. Kemudian ketika seseorang yang memang dia bertakwa dan dia memiliki karomah, tidak akan pernah sekalipun timbul sifat ujub pada dirinya. Kemudian dia tidak didemonstrasi, tidak dipertontonkan. Bedanya dengan sihir, dia justru dipertontonkan. Kemudian dia semakin menambah orang tersebut sifat ujub dan sombong dari dirinya, sebagaimana iblis laknatullah alaih. Iblis, kenapa dia dikeluarkan dari surga? Kan hanya memiliki satu saja, sifat sombong. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis mengaku dirinya terbuat dari api, dan dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam, dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Kemudian sampai detik ini dia masih hidup, dan dengan ikrarnya kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak Adam dari jalan Allah yang lurus. Dibuat sesat, dibuat
melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah, dibuat panjang angan-angan, dibuat kemaksiatan, perbuatan dosa seolah-olah itu adalah perbuatan yang biasa, dengan iming-iming, nanti saja taubatnya, tunggu tua. Padahal kita tidak tahu kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, inilah yang harus kita antisipasi, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat ujub, sumu'ah, riyah, sombong, dendam, khianat, riya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar hilangkan itu dari dada-dada kita, dan juga dari dada pasangan kita, anak keturunan kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Karena sifat itu adalah sifat iblis. Bayangkan, jika kita mengikuti sifat iblis, maka kita tahu ujung kehidupan kita akan kemana. Kemudian selanjutnya, karomah itu tidak bisa diperjualbelikan dan dia tidak bisa diwariskan. Beda dengan sihir. Sihir justru diperjualbelikan. Ini mantranya, ya, ini ritualnya. Kamu lakukan, kamu amalkan. Jam 12 malam kamu berendam ini, kamu makan ini khusus, bunga ini, daun ini, kamu sembelih ini. Ya, ini caranya, ini runutannya, kamu amalkan, maka kamu akan menjadi orang-orang yang disegani oleh orang lain. Dan kamu, apapun yang ingin kamu lakukan, maka akan bisa terrealisasi. Wa na'udzubillah. Tapi dengan catatan, melakukan amalan-amalan kesyirikan, kefasikan, bid'ah, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Inilah sihir itu, dan beda dengan karomah. Ya, sekali lagi dia tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, ya, tidak bisa dipindah tangankan, ya, dan dia hanya sampai kepada setiap hamba yang betul-betul menjaga keimanan, akidah dan tauhidnya kepada Allah. Sedikit pun tidak ada, ya, unsur syirik di dalam perbuatannya maupun di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir, dia terjadi dan tidak bisa diprediksi, ya. Jadi datangnya itu, kalau boleh saya bahasakan, ketika kecelakaan. Ada satu waktu seorang hamba Allah, ya, beliau mengalami kecelakaan tunggal, ya, subhanallah. Nah, ketika kecelakaan itu, dia jalan di jalan tol, mobilnya berbalik, hancur, subhanallah, hancur, ya, hancur tidak berbentuk. Dan kabar baiknya, masya Allah, tabarakallah, inilah bentuk pertolongan Allah, ya. Yang bersangkutan tidak mengalami cedera berat, hanya luka-luka ringan saja. Masya Allah. Inilah bentuk pertolongan Allah, dan dia datang tiba-tiba. Dan memang hamba tersebut butuh karomah itu, butuh pertolongan itu, butuh anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jaga dia pada saat itu. Dan ternyata ketika ditanya, memang benar, ya. Sedikit cerita dari beliau, selalu ketika setiap perjalanannya, murotal Al-Quran yang diputarnya. Masya Allah, murotal Al-Quran. Inilah, ya, satu ibrah, hikmah yang bisa kita ambil. Agar apa? Agar kita mengikutinya, ya. Supaya apa? Supaya kita selamat di perjalanan, ya. Kemudian cerita beliau, selalu menjaga wudunya, selalu menjaga doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa terus dia panjatkan kepada Allah, dan sampai dia menyetir pun, ya, yang dia dengarkan hanya Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran, tidak ada yang lain. Nah, disinilah turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Inilah yang disebut dengan karomah. Kemudian sihir, ya, bisa digunakan kehendak dia, ya, dan dia bisa diprediksi kedatangannya. Artinya dia bisa diundang, ya, bisa diundang kapan dia butuh, ya. Contoh, mungkin ingin merampok, ya, ingin membegal, ya, ingin melakukan sihir,
dia diundang dan dia direncanakan. Nah, ini bukan karomah namanya, ya. Ini bukan karomah, ya. Ini adalah perbuatan tipu daya syaitan, talbis iblis, yang tujuannya adalah untuk menghinakan hamba tersebut. Inilah tipu daya syaitan, ya. Dan kita berlindung kepada Allah. Ingat, ya, Allah sudah menjelaskan di dalam surah, ya, Al-Jin ayat 6 bahwa akan ada nanti sekelompok manusia dewasa meminta bantuan kepada syaitan jin, ya, untuk apa? Untuk menolong ataupun merealisasikan apa permintaan hamba tersebut, ya, selama hidup di dunia. Ingin kaya, ingin dimudahkan rezeki, ya, ingin dilancarkan pekerjaan, naik jabatan, ya. Inilah yang dia minta kepada syaitan jin itu. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat ke-6, ya. Ya, ini adalah bentuk kesyirikan dan inilah yang banyak sekali menjerumuskan, ya, umatnya Nabi Muhammad. Dan memang ini sudah ikrar iblis, ya. Maka pentingnya kita belajar, ya. Maka dari itu sebagai penutup saya teringat perkataan Bapak B.J. Habibie mengatakan bahwa seluruh perangkat ilmu dunia sudah dia pelajari dan dia tidak pernah melihat segala bentuk ilmu di dunia ini yang lebih penting daripada ilmu agama, ya. Maka senantiasa kita terus belajar. Saya juga masih belajar dan kita semua belajar. Para dai, para ulama pun semuanya belajar. Tidak ada kita yang maksum, ya. Sampai mati pun kita harus terus belajar. Dan ketika ilmu dunia, ilmu agama itu dikumpulkan menjadi satu, tidak akan bisa sanggup otak kita menerima, menampung segala bentuk syariat yang Allah sudah tetapkan. Maka carilah yang terpenting, bagaimana sholat yang benar, ya, wudu yang benar, ya, gerakan sholat yang benar, takbir yang benar, kemudian membaca Quran yang benar. Maka dengan itu semua, insya Allah Allah bimbing kita agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa benar-benar diperbaiki akidahnya, keimanannya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas agama Islam dan sunnahnya yang mulia ini. Dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Arsadani Allahi wa iyyakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.